Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya Kata pengantar, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga makalah yang berjudul Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia ini dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus upaya untuk memahami lebih dalam mengenai peran penting Pancasila sebagai ideologi negara yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia di tengah keberagaman. Penyusunan makalah ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila serta sarana bagi penulis dalam memperdalam pemahaman tentang makna, kedudukan, dan peran penting Pancasila sebagai dasar serta ideologi negara Indonesia. Dalam proses penyusun makalah ini, penulis menyadari bahwa terselesaikan karya tulis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampun mata kuliah pendidikan Pancasila yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan berlangsung. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis juga menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan makalah ini di masa yang mendatang. Akhir kata, penulis berharap makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Rumusan masalah dalam makalah ini berfokus pada pembahasan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Beberapa pertanyaan utama yang menjadi dasar kajian ini antara lain bagaimana pengertian ideologi dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, serta nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Selain itu, makalah ini juga membahas peran dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat penerapan Pancasila sebagai ideologi negara. Tujuan makalah ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Pancasila berperan sebagai ideologi negara Indonesia. Tujuan khusus dari penulisan makalah ini meliputi beberapa hal, yaitu untuk memahami pengertian ideologi serta menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Selain itu, makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, serta mengetahui peran dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut, makalah ini juga bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud tanah air dan penguatan jati diri bangsa. Dengan tujuan-tujuan tersebut, diharapkan makalah ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya
Pancasila sebagai pijakan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menegaskan posisi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang kokoh di tengah arus globalisasi dan perubahan zaman. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian ideologi dan Pancasila sebagai ideologi negara. Secara etimologis, kata ideologi berasal dari bahasa Yunani idea yang berarti gagasan atau konsep dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Secara umum, ideologi dapat diartikan sebagai sekumpulan nilai keyakinan dan cita-cita yang menjadi pedoman dalam kehidupan suatu bangsa atau kelompok masyarakat. Bagi bangsa Indonesia, ideologi negara adalah pedoman dasar yang menjadi arah dan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara mengandung nilai-nilai yang mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia yang bersumber dari budaya dan kepribadian nasional. Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Ideologi Pancasila bersifat terbuka, artinya dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Yang kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila terdiri dari 5 sila yang saling berkaitan dan menjadi salah satu kesatuan yang utuh. Setiap sila memiliki nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa mencerminkan nilai spiritual dan religius yang menuntun manusia untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan pentingnya menghormati hak asasi manusia serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia, menumbuhkan semangat nasionalisme dan menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan pentingnya demokrasi, musyawarah, dan kebijakan dalam mengambil keputusan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mencerminkan cita-cita bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar moral, sosial, dan politik bagi seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, peran dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki berbagai peran dan fungsi di antaranya. 1. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber dari segala hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, Pancasila pandangan hidup bangsa. Pancasila menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Yang ketiga, sebagai pemersatu bangsa, Pancasila mempersatukan seluruh warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang, budaya, agama, dan suku yang beragam. Dan yang keempat, sebagai sumber motivasi dan inspirasi, Pancasila memberikan arah dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang adil, makmur, dan berdaulat. Yang keempat, tantangan terhadap Pancasila di era globalisasi. Perkembangan teknologi dan globalisasi membawa dampak positif sekaligus negatif bagi bangsa Indonesia. Salah satu dampak negatifnya adalah semakin mudah masuk pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Fenomena seperti menurunnya semangat gotong royong, meningkatkan individualisme, serta penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian di media sosial, menunjukkan adanya tantangan serius terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, perlu adanya upaya nyata dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memperkuat pemahaman serta penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, upaya memperkuat Pancasila sebagai ideologi negara. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat Pancasila sebagai ideologi negara di antara lain, yang pertama, pendidikan karakter berbasis Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi. Dan yang kedua, keteladanan dari para pemimpin bangsa dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, penguatan regulasi dan kebijakan publik yang berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan. Yang keempat,
Pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran nilai-nilai positif dan edukasi Pancasila. Yang kelima, keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga persatuan dan kerukunan nasional. Kesimpulan. Jadi kesimpulan di sini adalah Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia merupakan dasar dan pedoman utama dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai terkandung di dalamnya menjadi landasan moral, sosial, dan politik bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kehidupan yang adil, makmur, dan berdaulat. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, pengamalan dan penguatan nilai-nilai Pancasila harus terus dilakukan agar tetap relevan dan menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan globalisasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata dari seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat untuk memperkuat pemahaman dan pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Pancasila akan tetap menjadi dasar yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan berkeadaban. Dan yang terakhir, saran. Sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pendidikan Pancasila harus tetap dikembangkan melalui metode pembelajaran yang menarik dan relevan, agar generasi muda mampu memahami serta menerapkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan nyata. Pemerintah dan para pemimpin bangsa juga diharapkan dapat menjadi teladan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan dan perilaku. Selain itu, masyarakat perlu berperan aktif menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta menolak segala bentuk sikap dan perilaku yang bertentangan dengan semangat Pancasila. Dengan kerjasama dan komitmen seluruh elemen bangsa, Pancasila akan tetap menjadi landasan yang kuat dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan, beradab, dan berdaulat.